Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan podcast dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Ibu Izzatul Wulan yang saya hormati selaku Kaprodi HMPS PGMI UIN Salatiga. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Mas Arjuna. Baik Ibu, pada kali ini Ibu akan mengulas mungkin sedikit mengenai Prodi PGMI seperti itu Bu. Mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Wulan seperti Baik. itu. Mungkin sebelum itu Ibu Wulan bisa memperkenalkan diri dulu, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wulan Izzatul Himmah, MPD. Saya saat ini diserai untuk mengelola pada program studi S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah FTIK UIN Salatiga. Itu. Baik Ibu, untuk alamat Ibu tinggal di mana Ibu? Saat ini saya tinggal di Salatiga di daerah Karangalit. Daerah Karangalit. Mungkin langsung saja Ibu ya, untuk mempersingkat waktu pada siang kali ini. Nah ini kan mungkin dari teman-teman bertanya nih mengenai profil Prodi PGMI. Mungkin bisa sedikit Ibu Wulan jelaskan mengenai profil PGMI? Ya baik, terkait profil Prodi PGMI, kalau ini saya kaitkan dengan sejarah dari program studi, ini tentu tidak lepas dari sejarah panjang berdirinya STAIN Salatiga, yang waktu itu sebelumnya itu masih bergabung dengan IAIN Wali Songo. Sampai di tahun 1990 itu masih bergabung dengan IAIN Wali Songo, membuka prodi D2, tetapi waktu itu belum PGMI, tetapi prodi guru kelas MI. Gitu, tapi masih D2 sampai di tahun 1997 itu kita berdiri, kita mendirikan STAIN Salatiga. Nah itu masih ada prodi D2 guru kelas MI atau SD. Nah sampai kemudian titik baliknya adalah di tahun 2005 ada undang-undang dari pemerintah yang diterbitkan bahwa pendidik, seorang guru itu minimal harus sarjana minimal. Nah, sehingga ini kemudian ditanggapi oleh pengelola STAIN untuk membentuk program studi sarjana di bidang kependidikan, terutama di yang PGMI. PGMI diajukan, undang-undang itu mulai terbit itu 2005, kemudian kita mengajukan itu di tahun 2006. Nah, kemudian baru disahkan, baru diterbitkan SK pendirian untuk S1 PGMI itu di tahun 2007. Itu ya, itu berdirinya. Berdirinya berarti di bulan apa Bu itu kira-kira Ibu? Kalau persisnya saya juga kurang hafal ya persisnya. Tapi tahunnya 2007, mungkin sekitar April mungkin ya. Bulan April ya. Di bulan April 2007 awal prodi PGMI seperti itu Bu. Mungkin yang kedua Ibu, ini kan dari teman-teman mungkin dari mahasiswa umum, terutama mungkin dari saya masih kurang paham mengenai visi misi dari prodi PGMI. Mungkin bisa dijelaskan Ibu? Ya. Jadi visi dari prodi ini kita menginduk dari visi UIN Salatiga. Nah, visi UIN Salatiga ini kemudian diturunkan menjadi visi dari fakultas. Visi fakultas FTIK. Nah, kemudian prodi-prodi di bawah FTIK itu kita menurunkan lagi, disesuaikan dengan prodi masing-masing. Nah, untuk PGMI sendiri, ini visinya adalah pada tahun 2045 ini menjadi pusat pengembangan ilmu pendidikan dasar yang berdasarkan sains,
teknologi dan seni berlandaskan moderasi Islam, ya, demi terwujudnya keluhuran martabat kemanusiaan. Gitu. Nah, untuk mendukung tercapainya visi dari prodi ini, tentu prodi memiliki misi-misi yang dilaksanakan. Ini beberapa diantaranya karena memang cukup banyak dan panjang ya. Beberapa diantaranya itu terkait menyelenggarakan beberapa kegiatan, menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai moderasi Islam tadi. Kemudian selain itu kita juga mengintegrasikan keterlaksanaan menyelaraskan antara pendidikan kemudian yang berlandaskan teknologi, seni dan sains tadi. Kemudian selain itu juga menyelenggarakan kegiatan penelitian. Nah, kegiatan penelitian ini untuk mendukung pendidikan dan pengabdian. Nah, juga menyelenggarakan pengabdian yang mendukung pendidikan dan penelitian. Jadi ketiga tridharma ini sebetulnya saling berkaitan. Gitu. Nah, untuk menyelenggarakan ini semua, kita juga punya misi untuk menjalin kerjasama dengan berbagai institusi. Ibu, itu juga saya mungkin juga beberapa melihat dari mahasiswa PGMI sendiri, Bu, itu mengenai seni dan pengabdian itu memang ciri khas mungkin Ibu ya, untuk yang mengenai seni-seni, karena di PDH Ormawa pun, di PDH mahasiswa pun juga terdapat batik, mungkin juga meliputi seperti itu Ibu, atau bagaimana? Oke, seni ini nanti tergantung pengembangan tiap kampus, mungkin akan berbeda ya, punya ciri khas masing-masing, punya ciri khas tersendiri. Kalau di sini kita lebih ke seni tari, seni musik, kemudian ada kaligrafi, itu yang lebih ditekankan di sana. Baik, Bu. Terus pertanyaan selanjutnya Ibu, mengenai akreditasi. Nah, dari teman-teman mahasiswa kan terkadang masih belum tahu mengenai akreditasi dari prodi PGMI sendiri itu apa, dan mungkin bisa sedikit dijelaskan Ibu, mungkin untuk mencapai akreditasi yang unggul ataupun yang baik itu bagaimana caranya, seperti itu Ibu. Baik. Oke, jadi akreditasi ini memang harus jadi akreditasi itu semacam penilaian untuk prodi ya, yang dilakukan kalau dulu Ban PT, kalau sekarang itu kita sudah ada Lamdik. Lembaga akreditasi untuk pendidikan. Nah, akreditasi sendiri untuk saat ini prodi PGMI akreditasinya A. Ini sebetulnya penilaian sudah sejak tahun 2016 kalau tidak salah, 2015 atau 16 sekitar itu. Kemudian seharusnya kita mengajukan lagi itu di tahun 2021 kemarin, tetapi ada ketentuan waktu itu perpanjangan sehingga kita tidak mengajukan akreditasi, sudah otomatis berlanjut A. Nah, kemudian akreditasi di 2021 ini akan habis besok di tahun 2026. Nah, sehingga kita harus mengajukan kembali untuk penilaian akreditasi. Insya Allah di akhir tahun ini harus kita mulai susun. Nah, untuk mendapatkan nilai yang A, unggul dan seterusnya, itu kita mengikuti ada panduan penilaian ya. Kalau di mahasiswa itu semacam kisi-kisi yang dinilai apa saja. Nah, banyak sekali yang dinilai, bukan hanya pengelolanya saja yang dinilai, tetapi juga bagaimana kampus ya, mulai dari rektorat, LPM, kemudian dekanat mengelola prodi, kemudian dari prodi sendiri itu bukan hanya kaprodinya saja yang dinilai, tetapi semua unsur. Nah, semua unsur itu juga meliputi dosennya, meliputi kegiatan-kegiatannya, penelitian, pengabdian, kemudian yang tidak kalah penting adalah menilai mahasiswanya. Nah, ini yang terkadang masih belum dipahami mahasiswa. Jadi, dalam kegiatan akreditasi, ini semua unsur itu terlibat. Ya, dan perlu didukung penuh oleh semua unsur tadi. Kalau ada satu unsur yang
tidak mendukung dalam kegiatan akreditasi, maka nanti nilainya juga tidak akan maksimal. Nah, apa saja yang dinilai itu tergantung dari peraturan yang saat itu berlaku. Nah, kebetulan saat ini baru saja diterbitkan peraturan baru di bulan Februari kemarin, Mas. Di pertengahan Februari, ini sedang kami pelajari apa saja yang menjadi poin-poin penilaian yang ternyata cukup banyak berubah dari penilaian-penilaian sebelumnya. Nah, mungkin beberapa poin sudah pernah saya jelaskan ya, sudah pernah kita bahas, terutama yang terkait dengan mahasiswa, bahwa salah satu poin penilaian terkait mahasiswa itu, mahasiswa sekarang itu harus punya karya, ya, punya karya yang harus dihakikan atau punya artikel jurnal minimal Sinta 4 dan apa ya, dan seterusnya ya. Beberapa itu salah satu poin kecil yang dinilai, tetapi menjadi sangat penting. Itu Mas Arjuna. Oke, baik Ibu. Jadi itu juga untuk menunjang sebuah akreditasi berarti juga harus ada sebuah prestasi seperti itu, Bu. Ya. Nah, mungkin bisa juga sedikit dijelaskan Ibu mengenai prestasi-prestasi mungkin dari akademik ataupun non akademik dari mahasiswa ataupun dosen dari Humas PGMI tersendiri, Bu. Prestasi, ya. Salah satu poin penilaian itu juga prestasi, baik dosen maupun mahasiswa itu semuanya dinilai. Tetapi jenisnya berbeda antara dosen dan mahasiswa. Kalau prestasi dosen itu dan yang ada di sini ya, itu diantaranya, alhamdulillah beberapa dosen kita itu dipercaya untuk mengisi berbagai kegiatan, ya, baik di internal maupun eksternal, ya, menjadi narasumber. Itu untuk dosen itu sebuah prestasi. Kemudian selain menjadi narasumber, menjadi editor atau reviewer pada jurnal. Nah, dosen-dosen di sini beberapa sudah menjadi reviewer artikel di jurnal-jurnal, ada yang di internal, ada yang di eksternal, dan bahkan kita juga mengelola jurnal sendiri di PGMI. Itu ada jurnal Mudarisa yang alhamdulillah juga sekarang Sinta 2 ya, Sinta 2 itu juga sudah bergengsi ya, cukup bergengsi. Kemudian selain menjadi reviewer, editor, beberapa yang lain kita di prodi itu juga seringkali diminta untuk melaksanakan kegiatan pendampingan, ya, pendampingan di madrasah-madrasah maupun di guru-guru. Nah, ada juga yang pendampingan dalam bentuk kegiatan, ya, kegiatan ini minta didampingi dari awal sampai akhir. Itu juga suatu kebanggaan untuk kami, artinya kami dipercaya oleh pihak luar dan diakui, ya, diakui kemampuannya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Oke, itu kalau dari segi dosen. Kalau dari segi mahasiswa, ini beberapa sudah saya kumpulkan, hanya saja memang saya tidak hafal satu persatu ya, di mana dan seterusnya. Tetapi cukup banyak prestasi dari mahasiswa PGMI, baik ada prestasi akademik maupun non-akademik. Untuk yang akademik ada yang pernah juara terkait penulisan artikel. Kemudian apalagi ya, terkait kalau yang non akademik yang pencak silat, kemudian pembuatan video pembelajaran, pembuatan media pembelajaran. Oke, itu beberapa di antaranya, termasuk yang kemarin itu terkait pembuatan video moderasi beragama. Berarti memang sudah terlihat berbukti nyata bahwa dari mahasiswa-mahasiswa dan dosen dari PGMI itu memang memiliki prestasi-prestasi yang sangat memuaskan seperti itu. Alhamdulillah. Tapi ini tentu juga perlu didukung dari baik pihak pengelola maupun mahasiswa itu sendiri, supaya prestasi-prestasi ini juga bisa terus berlanjut. Ya, tidak berhenti, tidak berpuas diri, tetapi ada keberlanjutan prestasi di masa-masa yang akan datang. Oke, baik Ibu. Untuk mengijak pertanyaan yang sebelum kita akhiri Ibu ini, saya ingin bertanya karena kan saya masuk di prodi PGMI itu tujuan mungkin untuk menjadi seorang guru yang profesional. Nah, ini yang ingin saya tanyakan Ibu, untuk karir yang dapat dijalani setelah kita lulus dari prodi PGMI menurut Ibu itu apa saja? Seperti itu.
Yang pasti jelas ya, Nggih. namanya pendidikan guru, madrasah ibtidaiyah. Berarti menjadi guru MI atau SD itu yang paling utama. Nah, tetapi profil lulusan kita itu sebetulnya bukan hanya guru saja, tetapi bisa menjadi asisten peneliti. Jadi bisa membantu peneliti-peneliti terkait pendidikan. Kemudian bisa juga menjadi wirausahawan di bidang pendidikan, terutama di bidang pendidikan. Nah, wirausahawan ini bisa misalnya membuka lapangan pekerjaan dalam bentuk membuka lembaga pendidikan formal ataupun non formal, bisa buka les-lesan misalnya, atau bisa juga mengembangkan media pembelajaran. Cukup banyak mahasiswa kita beberapa yang mungkin punya channel YouTube pribadi yang isinya itu media-media pembelajaran dan itu menghasilkan juga. Nah, kemudian yang lain mungkin bisa menjadi penulis buku ya, penulis buku pelajaran dan sebagainya. Oke, gambarannya seperti itu. Wirausahawan itu kan luas ya, luas. Dan di mata kuliah kita itu juga mendukung hal-hal tadi ya. Sebagai pendidik jelas mendukung, kemudian sebagai peneliti itu juga ada mata kuliah kita terkait penelitian, kemudian terkait wirausahawan kita juga ada mata kuliah kewirausahaan. Jadi insya Allah itu semua mata kuliah yang ada mendukung dari profil lulusan yang diharapkan. Oke, baik Ibu. Jadi memang dari semua mata kuliah yang memang diberikan dari prodi PGM itu memang sudah nanti akan ada karir-karir yang akan dilanjutkan seperti itu, Bu. Mungkin pertanyaan terakhir, Ibu, mengenai keterampilan apa yang memang harus mahasiswa sendiri PGMI ini miliki untuk sebagai calon seorang pendidik seperti itu, Ibu. Baik. Terkait keterampilan ini sebetulnya bukan hanya untuk mahasiswa PGMI, tetapi untuk seluruh mahasiswa kependidikan, Mas, ya, calon guru. Nah, sebagai seorang calon guru kita itu memang harus memiliki 4 kompetensi guru. Ya, 4 kompetensi guru itu ya kompetensi profesional, pedagogik, kemudian sosial, dan satu lagi kepribadian. Ya, kalau terkait profesional berarti ya kita menguasai tentang ilmu-ilmu materi yang akan kita ajarkan. Ya, kalau di PGMI ya menguasai IPA, IPS, bahasa Indonesia, matematika, ya, yang karena PGMI itu guru kelas, jadi mengajarkan hampir semua mata pelajaran. Kemudian kalau terkait kemampuan pedagogik itu berarti kemampuan kita sebagai guru dalam mengelola kelas. Ya, dalam mengelola kelas itu ya kita bagaimana mengenali siswa kita, peserta didik, kemudian bagaimana kita merencanakan pembelajaran, bagaimana melaksanakan pembelajaran, sampai ke bagaimana menilai, melakukan evaluasi. Kemudian terkait kemampuan sosial berarti ya kita sebagai guru harus mampu berkomunikasi secara baik. Nah, berkomunikasi ini bukan hanya berkomunikasi dengan sesama rekan kerja, tetapi juga dengan atasan juga iya, dengan peserta didik juga iya. Bahkan lebih dari itu, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua dan stakeholder yang lain. Oke, tadi satu lagi berarti yang belum apa tadi? Sosial, kepribadian, pedagogik, profesional. Yang belum apa tadi? Sudah semua ya? Sudah. Oke, sudah. Oke. Itu. Nah, namun di luar itu ada kemampuan-kemampuan lain yang perlu kita miliki juga, ya, yang mungkin kita kenal sebagai keterampilan abad 21. Ya, kalau itu sebetulnya secara umum semuanya itu harus punya, ya. Dan jangan lupa kita juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan, karena pendidikan itu sangat cepat berubahnya. Ya. Mungkin pada saat kita belajar jadi mahasiswa, ya ini mungkin flashback saya waktu mahasiswa dulu, pengalaman pribadi ya. Saya belajar di tahun 2003, itu kurikulum yang dipakai itu kurikulum 99. Begitu saya lulus itu sebelum saya lulus, saya sudah mengajar sebelum lulus waktu itu yang berlaku adalah KBK, kurikulum 2004. Kemudian begitu saya lulus, itu yang berlaku kurikulum 2006. Artinya antara saya kuliah
kemudian berlatih kerja, kemudian kerja, itu sudah berubah. Nah, selama saya bekerja dari tahun 2008, kemudian sampai 2013 itu terjadi perubahan kurikulum lagi. Sampai K13. Nah, K13 dari 2013 sampai 2020 itu juga mengalami beberapa kali perubahan meski namanya sama. Nah, artinya di sini kita sebagai guru juga harus mudah beradaptasi, mau membuka diri terhadap perubahan terkait pendidikan yang ada. Gitu. Sangat luar biasa sekali Bu. Ini Ibu kita tercinta, Ibu Wulan Izzatul Himah, yang telah memaparkan beberapa tadi mengenai profil, visi misi, terus akreditasi dari Prodi PGMI, bagaimana sih cara Prodi untuk meningkatkan akreditasi. Sudah sangat lengkap sekali Ibu. Terima kasih Ibu karena sudah mendampingi saya di sini untuk memaparkan beberapa pertanyaan tadi. Mungkin sebelum kita tutup Ibu, ada sedikit kata-kata ataupun closing statement buat teman-teman mahasiswa PGMI ataupun untuk mahasiswa baru yang akan mendaftar di Prodi PGMI. Monggo Ibu. Oke, berarti karena ada mahasiswa baru, saya pertama mengucapkan selamat datang dulu ya. Baik Ibu. Selamat datang dan selamat bergabung untuk mahasiswa baru PGMI FTIK UIN Salatiga, dan untuk seluruh mahasiswa baik baru maupun lama, mungkin pesan saya, jadilah mahasiswa pejuang yang mau berjuang untuk masa depan Anda sendiri. Insya Allah ketika Anda mau berjuang, kamu di masa yang akan datang akan berterima kasih kepada kamu di masa sekarang yang sudah mau berjuang untuk masa depan kamu. Gitu saja Mas. Subhanallah, sangat luar biasa sekali Ibu Kaprodi kita ini. Mungkin cukup Ibu, cukup sampai di sini saja. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf Ibu, bila mana dalam podcast ini menurut Ibu masih ada kekurangan, kesalahan kata, saya minta maaf sebesar-besarnya Ibu. Terima kasih Bu, kita aturkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.